Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 187 dari 0896, 39 dan seterusnya, wanita usia 45 tahun. Salam Pak Eras, saya sangat terberkati dengan khotbah Pak Eras. Puji Tuhan, saya dan suami saya merasa bertumbuh keronean kami setelah mendengar khotbah-khotbah Bapak setiap malam. Begini Pak, teman sepelayanan saya curhat ke saya masalah rumah tangganya, di mana hubungan dengan suaminya sudah lama tidak harmoni. Mereka satu rumah tapi pisah kamar. Dan ini sudah berlangsung kira-kira lebih dari 5 tahun. Dan akhir-akhir ini suaminya sering marah, kasar dan sering mengatakan sumpah serapah ke istrinya. Teman saya ini curhat ke saya. Dia mengatakan mau memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Lalu saya memberi saran kalau sebaiknya dia kembali satu kamar lagi dengan suaminya. Dulu alasan pisah kamar itu karena AC-nya rusak dan suami masa bodoh. Tidak mau memperbaiki sehingga si istri lebih memilih tidur di kamar ibunya yang ber-AC. Tapi keterusan sampai bertahun-tahun. Menurut si istri dia sudah melayani sebagaimana mestinya. Seperti menyiapkan makanan, mencuci bajunya. Tapi hampir tidak pernah melakukan hubungan intim. Anehnya si suami tidak mau makan dan tidak memakan masakan istri. Lebih memilih masak sendiri dan atau makan di luar. Teman saya ini sepertinya keberatan dengan saran saya untuk mengalah dan mau kembali tidur satu kamar. Malah dia tersinggung dengan kata-kata saya saat saya mengatakan mungkin si suami memberontak karena merasa terabaikan dan tidak diperhatikan. Dan merasa si istri tidak melakukan fungsinya sebagai istri dalam tanda kutip. Teman saya ini marah ke saya mendengar kata-kata saya dengan mendiamkan saya. Pertanyaan saya, Pak, apa kata-kata ini salah? Begitu saya tahu dia marah, saya langsung berdoa dan berdoa tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saya mendapat hikmat dari Roh Kudus dalam hati saya. Kalau saya sementara waktu diam saja sampai suasana hati teman saya tenang atau benar sikap saya ini, Pak. Yang pertama, ucapan Anda itu bisa benar. Tapi mungkin juga belum waktunya disampaikan. Atau mungkin benar dan sudah waktunya disampaikan, tapi dia marah. Jadi, kalau menurut saya apa yang Anda katakan itu sudah benar. Bisa saja atau mungkin ya. Saya tidak tahu waktu Anda mengatakan itu kata maybe atau sudah pasti. Suamimu begitu itu mungkin harus dikatakan mungkin. Oh benar ya. Mungkin benar mungkin si suami memberontak itu karena itu. Kalau saya jadi Anda, Bu, saya juga akan menasihati dengan perkataan yang sama. Iya. Bukan tidak mungkin keadaan itu disebabkan karena sikap kita yang menambah luka. Suami merasa terbuang, merasa tidak dibutuhkan. Ya, saya tidak tahu ini sudah punya anak atau belum. Ya, mungkin Anda mengucapkan dengan kalimat yang nada yang dia merasa itu nada menghakimi dia. Mungkin. Atau belum waktunya itu disampaikan. Perlu waktu dalam suasana yang tepat. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, cara yang tepat. Jadi nasihat yang benar itu belum tentu jadi berdampak positif. Kalau dikatakan di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dengan cara yang salah, dan suasana yang tidak tepat. Namun mungkin juga Anda telah menyampaikan dengan cara yang tepat, suasana yang tepat yang tepat, waktu yang tepat. Mungkin suasana, tempat, waktu, ya,
cara yang tepat, mungkin sudah. Tapi marah juga dia. Nah ini Anda tidak perlu terlalu menyesali diri, dan Anda sudah berdoa Roh Kudus suruh Anda diam, saya kira bisa benar ini. Diam saja sampai suasana hatinya menjadi teduh, tenang dulu. Ya. Nanti ada cara bagaimana kembali ada rekonsiliasi. Tapi membaca tulisan ini terus terang saya sedih. Aduh, betapa banyak rumah tangga seperti ini. Betapa banyak wanita yang salah memilih jodoh. Tapi juga banyak pria yang salah memilih jodoh. Nah, caranya yang baik adalah ayah anak-anak muda, bertumbuhlah agar kamu siap menikah, menjadi pria atau wanita yang ideal, menjadi suami dan istri yang baik. Jika tidak, lebih baik tidak menikah. Ya, lebih baik tidak menikah daripada menikah seperti ini. Dan pertanyaan kedua, apa pelayanan yang terlihat hebat di mimbar, apalagi dia pengurus gereja berkenan di hadapan Tuhan, selama hidupnya sendiri saja belum beres? Wah, pasti tidak benar. Anda sering mendengar saya berkata apa? Pelayanan yang benar adalah memuaskan hati Bapak, menyenangkan perasaannya. Ini malah, ya kalau orang hidupnya nggak beres lalu mengambil bagian dalam pelayanan, itu malah menjijikkan dan membuat Tuhan itu marah. Ya, tidak berkenan, ya. Oke. 0813 508 7 dan seterusnya, wanita usia 58 tahun. Salam Pak Era, saya pernah 2 kali hadir pada pelayanan Bapak sekitar 10 tahun yang lalu dan juga mengumpulkan kaset-kaset khotbah Bapak untuk belajar karena saya tidak mau hidup saya berakhir sia-sia. Puji Tuhan saya dapat banyak pelajaran yang sangat memberkati. Dalam satu pelayanan Bapak nyanyikan hari-hari hidup datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin dan seterusnya. Puji Tuhan saya sangat diberkati untuk lebih memikirkan kekekalan. Pak, apakah anak Tuhan boleh cari uang dengan trading saham atau trading cryptocurrency? Nah ini kalau bicara ini agak rumit saya menjawabnya. Karena saya terus terang tidak ada dalam bisnis trading ini. Tetapi yang pernah saya pelajari dalam etika Kristen, karena saya adalah etika Kristen, hati-hati dengan praktek saham yang hanya membuat uang sebagai objek. Jadi tidak ada fakta realnya, ya. Saham digoreng, padahal sektor realnya tidak ada. Itu hanya uang dan masih semua tidak memiliki sektor real jelasnya. Ya. Jual satu saham seakan-akan ada kelapa sawitnya, tapi tidak ada kelapa sawitnya. Maka tidak heran kalau seringkali saham itu digoreng dengan cara memberikan berita-berita di koran tentang harga saham atau tentang satu item yang menjadi objek subjek perdagangannya. Ya. Tetapi saya tidak mengatakan salah orang main saham, tapi juga saya tidak mudah mengatakan benar. Ya. Ini harus benar-benar dipahami, ya. Tetapi kalau saya, ya, saudaraku, lebih menghindari bisnis ini. Lebih menghindari. Saya menjadi dosen etika Kristen dan pernah membahas mengenai hal ini. Dan sekarang ini berkembang luar biasa, saudaraku. Ya, bisnis saham, trading cryptocurrency ini. Ya. Kalau cryptocurrency, saya sih terus terang agak bersikap negatif. Ya, negatif. Ya. Tetapi nanti akan saya pelajari lebih dulu sampai saya menguasai benar seluk-beluk cryptocurrency. Ya. Saya akan pelajari seluk-beluknya dulu.
Bagaimana dengan MLM? MLM tidak menjadi masalah kalau yang menjadi objek atau barang dagangannya memang bermanfaat. Ya. Jangan barang yang tidak ada manfaatnya, ya, yang hanya janji-janji kosong. Barang ini bisa misalnya membuka peredaran darah, bisa memperpanjang umur, padahal tidak begitu atau tidak begitu efektif. Ini bisa membuka pembuluh darah 80%, padahal hanya 10%. Nah, ini juga salah. Tetapi kalau yang didagangkan atau barang dagangan MLM ya, multi level marketing ini benar itemnya, ya tidak salah. Kalau MLM lebih menunjuk kepada barangnya, apakah itu berfungsi. Kalau saham, bicara apakah barangnya benar-benar ada. Sesuai dengan nilai saham itu. Ya, sesuai dengan nilai saham tersebut. Sedangkan cryptocurrency, beri kesempatan saya untuk mempelajari, nanti akan saya jawab pada kesempatan yang tepat. Ya. Karena saya takut jawaban saya jadi salah. Karena saya tidak maha tahu, tidak selalu saya tahu. Banyak yang saya tahu, tapi tidak selalu saya tahu. Dan kalau saya tidak tahu, saya harus mengatakan jujur. Cryptocurrency harus saya pelajari dengan lebih mendalam lagi. Karena kalau saya menjawabnya salah kan bahaya, saudaraku. Ya. Menjawabnya salah kan bahaya. Karena kalau seluk-beluk cryptocurrency ini, ya, mata uang digital yang melalui proses pembuatan dengan teknik enskripsi dan dikelola oleh jaringan peer-to-peer. Wah, saat ini ada ratusan cryptocurrency yang ada dan beredar di seluruh dunia. Seperti yang saya pernah ditawarkan ya, Bitcoin itu ya, Bitcoin itu. Saya tidak mau beli. Ini mata uang digital terkuat di dunia saat ini. Itu nilainya bisa jutaan rupiah per koin. Saya pernah ditawari oleh salah seorang teman, dan temannya teman baik, dan dia sudah membuktikan ini temannya menjadi kaya karena hal itu. Karena ini memang Bitcoin itu bisa disimpan dalam tablet, smartphone, atau PC, dan bisa berlaku di seluruh dunia. Tetapi apakah nilai Bitcoin itu sesuai dengan barang yang punya keefektifan ke dalam hidup manusia? Nilainya itu apakah sesuai dengan efektivitasnya? Bitcoin nilainya misalnya 5 juta rupiah. Apa sih nilai ini apa? Kalau hanya fantasi kan jadi penipuan, saudara. Nah, memang Bitcoin ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, saudara. Saya sudah ditawari mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Ya. Tapi sekarang ini makin beredar luas ya. Ini akhirnya juga meningkatkan uang digital yang lain. Uang digital yang lain juga bisa meningkat dan menjadi objek perdagangan. Ya. Tapi tadi saya katakan apakah sektor realnya itu ada. Ini Bitcoin. Lalu ini nilainya itu apa? Apakah nilai fantasi, nilai imajinasi, nilai yang istilahnya dikonstruksikan. Nilai yang dikonstruksikan, dikonstruksikan. Karena banyak orang membeli dari 5 juta menjadi 10 juta. Nilainya itu di dalam bayang-bayang imajinasi. Dan saham itu juga bisa begitu. Perusahaannya tidak sehat karena pura-pura dibeli oleh seorang konglomerat. Sahamnya tadi harganya 5.000, lalu dibeli ya dengan harga 15.000. Yang lain ikut-ikutan jadi 25.000. Padahal perusahaannya harganya tidak seperti itu. Atau nilai sektor realnya tidak senilai itu. Nah, ini kan bohong. Makanya hindari saham
Sedangkan cryptocurrency lain waktu mungkin akan saya jelaskan. Yang saya pahami saya kira cukup itu. Kalau saudara tanya jujur sejauh ini Pak Era setuju enggak? Ya tadi sudah saya beritahu, saya ditawari, saya nggak beli. Saya tidak beli, nggak tahu kenapa waktu itu, dan sekarang saya juga masih tidak mau beli. Kok bisa gitu Pak? Ya karena merasa tidak sejahtera saja. Apalagi kalau main saham dan itu bertalian dengan ini, bertalian dengan berita biasanya ya. Kalau di dalam kehidupan hari ini kita melihat forex, ini juga menjadi masalah ya. Dan tidak sedikit saya mendengar cerita dari jemaat bagaimana kehidupan mereka tidak menentu dengan bisnis saham dan forex ini. Oke, saya kira cukup itu yang saya sampaikan, dan Anda bisa mengekstrak apa yang saya katakan ini. Dan jujur saja saya lebih memandang itu negatif. Tapi saya tidak memutlakkan itu salah ya. Saya punya beberapa orang yang saya kenal dekat dan yang mengasihi Tuhan juga. Menurut saya main Bitcoin ini. Tapi saya tidak tahu kedalamannya. Lain waktu akan saya pelajari lagi ya. Tapi yang saya tahu sejauh ini saja. Dan mohon Anda bisa menimba hikmah dari jawaban saya. 0859, tunggu sebentar. 085961 dan seterusnya, laki-laki usia 20 tahun. Salam Pak, saya tahu Pak Era sejak Bapak datang ke gereja saya yang ada di Surabaya kurang lebih 4 tahun yang lalu. Papa saya meninggal ketika saya berumur 12 tahun. Pak, 2 tahun lalu saya sempat bertengkar dengan mama karena mama saya menikah lagi dengan orang yang saya tidak kenal. Dan saya hanya diberitahu sehari sebelum pemberkatan. Saya tidak hadir di acara tersebut. Sejak saat itu saya tinggal terpisah dari mama. Saya sering merasa kesepian dan stres karena merasa keluarga sudah hancur. Akhirnya setiap kali kesepian saya lari ke pornografi dan masturbasi. Sekarang hubungan dengan mama sudah membaik, tapi saya masih terikat dosa tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya sering mendengar ajaran Bapak tentang kekekalan dan nasihat Bapak agar tidak terikat dunia, tetapi seperti tidak mempan. Saya terus jatuh dalam dosa yang sama. Saya belum cerita masalah ini kepada siapapun karena malu. Ya, enggak usah cerita kepada siapapun ya. Tapi kamu anak baik dengan usia 20 tahun, nak. Kamu sudah punya tekad untuk baik. Banyak orang bergumul seperti kamu dan mungkin juga lebih parah. Kalau sudah jatuh dalam dosa pornografi dan masturbasi itu tidak mudah menyelesaikan karena sudah menjadi seperti candu, edik. Dia menuntut, dia menagih. Ya. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Caranya begini. Yang pertama kamu harus punya tekad untuk hidup suci. Tekad untuk tidak melakukan kesalahan itu. Tekad. Yang kedua, jangan nonton film-film yang bisa membangkitkan gairah seks atau gairah erotis. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kamu ya terbawa ke alam itu, alam gairah seks itu. Terus 30 menit ada meditasi tiap hari. Meditasi tiap hari. Jadi tekad, jangan nonton film yang tidak patut ditonton. Jangan bergaul dengan orang yang salah. 30 menit ada meditasi, bertemu Tuhan. 4, miliki kesibukan yang menyita pikiranmu. Pancangkan pada satu cita-cita. Supaya kamu hidupmu disita oleh cita-cita itu dan kesibukan itu, tentu sesuatu yang positif. Yang berikutnya, selalu mendengar Truth ID. Selalu mendengar Truth ID. Lalu, ya, akhirnya bergaulah dengan orang yang takut Tuhan dan tontonlah film-film yang baik. Ingat, ini perjuangan. Saya pernah mengalaminya dan aku bisa melewatinya. Kamu juga bisa. Ya, itu berat sekali, tapi bisa. Ingat ya, berat sekali, tapi bisa.
Oke, dari 08 111 2 dan seterusnya. Dari usia 28 tahun laki-laki. Salam Pak Eras, sejak tahun 2008 sampai Februari 2019, saya adalah pelayan multimedia di gereja lama saya di kota Medan. Seiring waktu saya semakin memahami kondisi gereja saat itu dan timbul banyak pertanyaan dan perasaan yang tidak sesuai dengan doktrin dan pengajaran yang ada. Karena tidak sesuai dengan nalar dan batin saya. Tapi setelah saya dengar khotbah-khotbah Pak Eras melalui YouTube, saya takjub khotbah-khotbah Bapak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di benak saya. Saya tidak memiliki konflik apapun dengan pelayan di gereja lama. Bahkan saya masih lembur di hari-hari terakhir saya di gereja itu karena ada video yang harus saya produksi untuk tayangan televisi. Setengah tahun saya mengajar dan melatih tim multimedia saya agar bisa tanpa saya tidak mau meninggalkan tim. Lalu tim bermasalah karena saya senior di tim itu Pak. Karena Pak Eras selalu mengajarkan untuk bertanggung jawab. Tapi saya merasa berdosa karena saya pamit hanya untuk kerja padahal alasannya sebenarnya saya pindah ke Depok supaya bisa ibadah langsung di GSKI Rehoboth. Dan mendengar Pak Eras di MAG. Dan saya bisa bergabung dengan komunitas yang sepaham, sevisi, memiliki perasaan yang sama tentang Kristus. Saya takut gembala sidang saya sakit Pak Ati, Pak. Karena kami sudah sangat dekat. Tetapi saya tahu saya tidak bisa tetap di gereja itu walaupun saya sangat mengasihi gembala sidang dan gereja itu karena doktrin dan pengajarannya tidak semurni yang Bapak ajarkan. Apa yang harus saya lakukan karena saya bohong saat itu? Perlukah saya minta maaf ke gereja lama saya, Pak, dan memberitahu saya pindah sinode? Karena selama ini diam saja, Pak, mohon nasihatnya Pak Eras. Soal Anda bohong itu harus minta ampun kepada Tuhan. Tetapi untuk Bapak Pendeta, coba tunggu waktu yang tepat Anda mengatakannya. Atau kalau tidak, ya tidak perlu. Kalau saudara takut bertemu muka, nanti berdebat, cukup di SMS saja, katakan maaf saya pindah gereja, bukan karena apa-apa, karena saya merasa bahwa saya lebih betah di GSKI ini, begitu. Ya. Orang tua saya masih dengan doktrin gereja lama mengatakan kita sesat Pak, hehehe. Tapi itu malah membuat saya semakin bergairah agar tidak melakukan dosa. Karena saya hanya bisa menginjili orang tua melalui perbuatan dan kasih. Dan belakangan ini tidak ada lagi kata-kata sesat dari orang tua saya. Keren. Salam kerek. Ayo Lai. Ini Lai. Lai bantu saya di pelayanan ya. Ya. Ini Lai mesti bantu saya nih di pelayanan ya. Aku seneng deh kalau ketemu orang-orang begini. Seru ya. Aduh Lai. Holong doh aku tuh di bakasan Tuhan. Hah? Keren kamu keren. Aduh, saya bisa bayangin model macam apa kamu ini. Punya integritas, ya. Tetap pindah walaupun gak ada masalah, ya. Gereja kelama kamu itu di mana ya? Ya udah, ikutin aja, ya. Oke. Salam Pak Eras, ini dari wanita usia 38 tahun, single dari Tangsel, Tangerang Selatan. 0852 119 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya mau tanya Pak, seandainya Adam menolak tidak memakan buah yang diberikan oleh istrinya Hawa, pasti terjadi perang besar dalam keluarga. Dan tidak jatuh, apakah tidak menutup kemungkinan Tuhan menciptakan Hawa yang baru buat Adam? Atau apakah Adam jadi penebus bagi Hawa? Pasti ini si Ses Yutayu pasti nanya dengan konsep Adam sedang tidur atau pergi kemana gitu ya. Tidak dikatakan begitu. Yang bicara ada, yang bicara Hawa. Tapi Adam pasti di tengah-tengah dia. Kemungkinan besar itu. Nah, kalau kita membaca Alkitab kan tidak ditulis bahwa Adam sedang tidur atau kemana gitu. Karena memang kadang-kadang ya bingung juga itu. Dulu waktu saya masih kanak-kanak, saya dari kecil Kristen. Saya tuh mendengar cerita dari guru sekolah minggu waktu ada Hawa makan buah itu. Hawa itu sedang ini. Adam sedang tidur. Jadi waktu Adam bangun, diberi buah. Ya.
Kalau kita membaca Alkitab, tidak dikatakan Adam sedang tidur. Bahkan dalam percakapan itu, wanita yang kau berikan aku di sisiku. Ini kemungkinan juga selalu bersama-sama. Dan ketika dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Bersama-sama, jadi jangan pikir nggak ada. Jadi perkataan Hawa itu atau dialog itu disetujui juga oleh suaminya, ya begitu. Jadi nggak bisa dijawab ini karena ini berandai-andai. Oke, Tuhan berkati ya, Ses. Apakah saking cinta Adam sama Hawa sehingga tidak nurut sama perintah Tuhan? Apakah ketika Adam jatuh, Adam kehilangan otoritas sebagai kepala keluarga? Ya, enggak, itu maksudnya. Masalahnya Adam di tengah-tengah mereka, itu masalahnya, ya. Bersama-sama dengan Hawa, tidak misah. Jadi Hawa yang menjadi juru bicaranya. Nah, itu sama juga Adam yang ngomong. Rupanya dari dulu wanita pinter ngomong, ya. Jadi jubir. Oke. 08524983 dan seterusnya dari Palangkaraya, usia 33 tahun, laki-laki. Salam Pak Erastus. Pak, saya mau bertanya, apakah dibenarkan atau salah apabila kita datang ke sebuah gereja atau tempat ibadah meminta kesembuhan dengan pastor, kita dari jauh-jauh, apakah dibenarkan atau salah apabila kita datang ke sebuah gereja atau tempat ibadah meminta kesembuhan dengan pastor kita jauh-jauh dari Palangkaraya ke Balikpapan untuk mencari kesembuhan suatu penyakit seperti yang sudah viral yang ada di Balikpapan? Ya, kalau menurut saya sih enggak perlu, ya. Tuhan itu nggak di Balikpapan, nggak di Banjarmasin saja, tapi di mana-mana, ya. Juga nggak hanya di Palangkaraya, di mana-mana, ya. Yang pertama, kalau sakit harus merubah pola makan, pola hidup. Itu udah pasti. Ke dokter tidak salah. Minta kesembuhan, minta sendiri kepada Tuhan. Kalau Anda dewasa, kecuali Anda tidak bisa berdoa. Karena Tuhan itu Tuhan kita semua. Bapak itu Bapak kita semua yang bisa kita temui setiap saat. Orang yang minta doa orang lain itu orang yang belum bisa bertemu Tuhan dengan sendirinya. Dengan sendiri, tidak bisa. Ya, kita bantu. Tapi kalau Anda bisa bertemu dengan Tuhan dengan secara pribadi, ya langsung temui. Apakah salah Pak tindakan itu? Enggak, kalau baru 2 hari jadi Kristen. Kalau baru 2 bulan jadi Kristen. Kalau sudah lama jadi Kristen, Anda jadi salah. Karena Anda harus bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Tidak harus minta perantara. Jadi kalau ada kebaktian-kebaktian kesembuhan ilahi untuk mereka yang tidak bisa berdoa sendiri. Jangan berpikir pendeta seperti dukun atau bisa mendatangkan kesembuhan karena kelebihan pendeta itu. Jangan begitu. Itu hanya untuk orang Kristen yang belum dewasa. Kesembuhan itu tanda. Bagi orang Kristen yang dewasa, kesembuhan itu tanggung jawab. Ya. Tidak harus lewat mujizat, tapi lewat tanggung jawab kita. Oke, saya kira jelas itu. Jadi saya minta kepada semua saudara yang sudah Kristen lama, jangan lagi mencari kesembuhan dari pendeta. Langsung ke Tuhan. Kalau tidak, ubah pola makan, pola hidup. Berarti Anda tidak membutuhkan mujizat, tetapi Anda dituntut bertanggung jawab. Jaga pola makan, pola hidup yang baik, ke dokter, dan seterusnya. Amin. Apakah benar penyakit kita yang alami seperti diabetes mellitus, kaki membusuk, karena gula, itu kan dosa kita dan roh jahat yang ada di atas kita? Dosa itu ketidaktepatan. Apa karena ketidaktepatan? Bisa. Udah tahu punya riwayat gula, orang tua punya riwayat gula, Anda tetap makan makanan yang bisa memicu diabetes, jadi dosa itu, artinya meleset itu, ya. Apa karena roh jahat? Bisa ya, tapi kemungkinan besar tidak, karena ini memang sudah ada hukum alam dan tatanan secara alam. Ya, jangan dikit-dikit roh jahat, akhirnya kita tidak bertanggung jawab, dan penyelesaiannya selalu mujizat dan cara mudah. Kita harus memiliki kacamata yang luas, yang dewasa, yang logis, yang tepat dan benar. Oke, terima kasih.
Terima kasih Pak Sola Gracia, Tuhan berkati. Amin. 08 11 82 88 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, boleh tanya apakah boleh kalau saya melakukan khotbah di gereja pada ibadah minggu jika hamba Tuhannya tidak hadir? Sementara saya bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Enggak apa-apa. Khotbahkan saja khotbah saya, enggak salah. Malah bener banget ya. Enggak. Hamba Tuhan itu siapa sih? Semua orang Kristen itu hamba Tuhan, bro. Semua orang Kristen. Ya, jadi jangan berpikir hamba Tuhan itu hanya pendeta. Kalau bukan pendeta, hamba setan. Semua juga hamba Tuhan karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dulu kita hamba dosa, sekarang hamba siapa? Hamba Tuhan. Semua orang juga hamba Tuhan. Cuma panggilannya beda-beda. Nah, Anda punya panggilan misalnya seorang pengusaha atau seorang pegawai. Tetapi Anda juga bisa menyampaikan firman. Nggak apa-apa. Orang yang tidak khotbah menyampaikan firman kepada 2 orang, 1 orang sambil nunggu anak sekolah, ibu-ibu ngomong, itu udah khotbah. Waktu Anda di bus duduk berdua dengan seorang, Anda ngomong tentang firman, itu udah berkhotbah. Dan yang jelas perbuatan kita itu khotbah kita. Ya, Tuhan memberkati, sampai jumpa.